seorang yang masuk di majelisnya Umar bin Khattab. Orang ini kebetulan masuk, Bapak Ibu sekalian, di dalam majelis dalam kondisi laki-laki, bapak-bapak masuk, di belakangnya ada satu laki-laki masuk persis seperti dia. Bajunya, poster tubuhnya, warna kulitnya, paras wajahnya, kembar. Orang kembar gitu. Lalu kata Umar, saya belum pernah melihat orang kembar seperti ini. Mirip sekali. Lalu kata Umar, saya mau bicara sama keduanya. Seorang temannya Umar, sahabat Umar bin Khattab, ini di zaman Umar jadi khalifah radhiyallahu anhu, mengatakan kepada orang itu, Amir Mu'minin ingin bertemu dengan anda. Baik, datanglah dia. Lalu kemudian kata Umar, sungguh belum pernah subhanallah saya menemukan orang yang miripnya seperti kalian berdua. Apakah kalian bersaudara, adik kakak? Kata orang itu, bukan Amir Mu'minin. Yang di depan berbicara, ini anak saya, anaknya kembar luar biasa. Kata Umar, subhanallah, lebih mengagumkan bagaimana Allah Azza wa Jalla membuat anak dan ayah mirip seperti ini. Seperti orang kembar, pinang dibelah dua gitu. Bajunya, cara jalannya, semuanya sama, persis gitu. Lalu kata ayahnya, wahai Amir Mu'minin, kalau anda mendengar kisahnya anak saya ini, anda lebih kagum lagi dengan Allah. Kata Umar ini suka dengan kisah-kisah yang unik. Maka beliau mengatakan, ceritakan kepada saya apa ceritanya. Dia bilang, anak saya ini lahir dari rahim istri saya di kuburan. Di kuburan. Kata dia, bagaimana ceritanya? Kata Umar, kumpullah semua orang waktu itu di masjid, lalu diceritalah orang ini. Dia bilang, 18 tahun yang lalu, kebetulan anaknya ini umur 17-18 yang anak laki-laki ini. Saya pertama menikah dengan istri saya, baru menikah beberapa waktu istri saya hamil untuk anak pertama, anak ini. Dia bilang. Kemudian terpanggillah jihad. Terpanggillah jihad. Ini tentu masih di zaman Abu Bakar ya. Terpanggillah jihad. Di zaman Nabi SAW, ini sahabat nih. Di zaman Nabi SAW pernah ada panggilan jihad, lalu saya pergi jihad. Istri saya merasa sedih, sendirian di rumah. Kemudian dia lagi hamil. Lalu saya bilang, tenanglah wahai istriku. Sambil pegang perutnya saya mengatakan, saya menitipkan bayi ini kepada Allah. Allah pasti akan menjaganya, gak usah khawatir. Kau akan melahirkan tenang, anak ini akan keluar juga dalam kondisi sehat dan baik. Baik. Dia bilang saya pergi. Saya berjihad, kurang lebih saya berjihad 9 bulan dia bilang. Di medan perang ini pindah 9 bulan. Saya balik karena ingin mengetahui mungkin istri saya melahirkan, saya mau tahu anak saya. Begitu saya pulang, saya ke rumah gak ada orang, saya pergi ke rumah kerabat saya, lalu saya temukan informasi dari mereka kalau istri saya baru meninggal kemarin. Saya tanya, sempat melahirkan? Gak sempat melahirkan. Baiklah. Cerita-cerita bagaimana kematiannya, bagaimana sudah ceritain. Oke, semuanya baik. Dia bilang baiklah, saya akan nginap malam ini di rumah saya. Saya mau ziarah kuburan istri saya dan saya mau nginap di rumah saya. Besok saya kembali ke medan perang. Dia bilang begitu saya datang ke Baqi di Madinah, di kuburan istri saya. Dia bilang, saya begitu ada di atasnya, saya melihat seperti ada asap putih. Bukan asap yang tebal, tapi agak berbeda. Kuburan lain biasa, ini kayak ada tanah yang baru ditaruh, kemudian debunya berterbangan, kayak ada seperti itu. Lalu saya tanya, kenapa begini? Apa memang baru ada yang bongkar tanahnya? Dia bilang, teman-temannya, kerabatnya bilang bukan. Dari kemarin sampai hari ini, tadi waktu sebelum kamu datang pun, kami melihat kuburan istrimu selalu begini, kayak ada debu di atasnya. Lalu dia bilang, demi Allah, saya tahu istri saya wanita salihah, ibadah kepada Allah, patuh sama suami, nggak ada masalah orang ini. Pasti Allah akan muliakan dia. Ini bukan kehinaan. Ayo kita bongkar kuburan. Waktu dibongkar dia bilang, Amir Mu'minin, saya temukan di bawah rahim istri saya, di kain kafannya ada darah dan bayi ini ada, anak ini lahir. Dan pada saat itu saya dan kerabat saya semuanya mendengarkan suara. Kami semua dengar suara, wahai fulan, disebut namanya dia, ambillah anakmu yang kau titipkan kepada Allah. Tapi kami tidak tahu suara itu dari mana. Maka saya ambil anak ini, Amir Mu'minin. Dan demi Allah, pada saat itu saya berpikir, kalau saya juga mengatakan pada saat itu, ya Allah, saya titipkan juga istri saya, pasti istri saya pun dijaga oleh Allah. Bagaimana hubungan seorang hamba dengan Allah itu sangat baik kalau dijaga. Dan Bapak Ibu sekalian, tinggal dalam ketaatan. Ketaatan itu enak, nikmat, disukai oleh orang, janji-janji pahalanya besar. Maksiat itu dibenci oleh Allah, ancamannya besar, dibenci oleh manusia. Untuk apa kita dalam kemaksiatan? Ada godaan, sabar, komitmen untuk tidak melakukannya.
dan selalu lari kepada yang dihalalkan, dan halal pasti lebih banyak daripada yang haram. Lalu untuk apa kita masuk pada hal-hal yang haram? Allahu a'lam.